Hai, selamat siang semuanya. Selamat datang di Kunci Rahasia Kesuksesan Jepang KRKJ kali ini 115 ya. Dan kalimat kali ini adalah Shounen oiyasuku gaku narigatashi ya. Shounen itu anak muda ya, anak muda muda menjadi tua. Shounen oiyasuku gaku narigatashi. Gaku itu pelajaran ya. Pelajaran itu susah menjadi tercapai atau gimana lah, tapi tadi mainnya itu kan susah belajar gitu ya. Ya, jadi maksudnya itu sebenarnya itu kan anak muda ya, anak muda itu tujuan lahirnya apa gitu, tujuan lahirnya apa, tujuan lahirnya tujuan itu ya apa namanya tugas ya, tugas anak muda itu apa? Tugas anak muda adalah itu belajar ya. Tapi dan itu kalau misalnya itu ya kalau namanya anak muda itu apa cepat apa namanya kalau hafalan-hafalan ya terutama hafalan-hafalan itu sangat lancar gitu ya. Dulu seperti itu apa namanya anak usia 5 deh kalau nggak saya 5 tahun atau 4 tahun itu dia itu ya hafal ceramahnya itu MJ Jainuddin ya dengan itu gaya-gaya semua itu itu betul-betul hafal tentang gaya Jaini gaya-gayanya saja itu sangat mirip gitu dan itu menjadi itu ya sorotan masyarakat. Wah, anak itu jenius lah, pintar apalah gitu kan. Tapi menurut saya itu biasa. Kalau anak usia 4 tahun, 5 tahun itu daya hafalnya tinggi sekali. Jadi kalau diarahkan saja ya bisa juga sih seperti itu. Ya. Jadi otaknya itu ya, otaknya manusia, anak muda itu hafal sesuatu itu sangat lancar. Jadi kalau apa ya belajar yang hafalan itu lebih bagus dilakukan waktu masih muda. Ya, jadi misalnya Shounen oiyasuku gaku narigatashi. Jadi waktu muda, ya anak-anak waktu muda disia-siakan itu apa ya sangat sayang ya. Maksudnya begitu ya. Tapi apa namanya ya? Memang ada tingkat-tingkatnya ya. Ya. Kalau sampai usia 6 itu sebenarnya tidak boleh suruh hafal yang agak itu ya agak rumit ya. Ya kalau kata-kata ya bahasa apa kata-kata saja sih nggak apa-apa. Tapi misalnya saja suruh hafal itu ya tulisannya atau perhitungannya itu nggak boleh karena sebenarnya otaknya belum siap. Ya. Jadi kalau sebelum anak usia 6 tahun ya hafalan ya seperti Al-Quran ya boleh ya tapi yang tulisan-tulisan itu nggak boleh dan takutnya otaknya belum siap tapi kalau memaksakan itu justru anaknya menjadi benci belajar gitu ya. Saya sangat mementingkan itu agar anaknya senang belajar gitu. Kalau anaknya sekali menjadi senang belajar, orang tua nggak ngapa-ngapain, anaknya belajar sendiri. Tapi zaman sekarang saya sayang sekali banyak orang tua bilang ayo belajar, itu justru anak bikin tidak senang belajar. Ya itu sangat sayang. Ya. Dan kalau itu sedikit cerita saya sendiri ya, kalau saya sendiri itu tidak ke TK tapi penitipan anak ya bukan youchien tapi hoikuen ya penitipan anak. Jadi kalau waktu saya sebelum masuk sekolah ya kegiatannya hanya main, tidur siang, makan oyatsu ya cemilan, pulang gitu aja ya. Jadi itu sebelum masuk sekolah saya nggak bisa menulis hiragana ya dan itu kan karena saya tidak belajar hiragana waktu itu ya sebelum masuk SD justru setelah saya masuk SD saya senang sekali belajar sampai sekarang ya kan
Ya bikin video seperti ini juga kan karena saya senang belajar, makanya saya bikin video seperti ini, apalagi saya bikin majalah dan sebagainya. Karena saya senang belajar. Jadi sebenarnya senang belajar itu sangat penting. Ya, jadi ya para orang tua tolong mementingkan ya agar anaknya senang belajar gitu. Caranya bagaimana? Dan salah satu caranya sebelum masuk SD jangan mengajar tulisan atau hitungan gitu. Sebenarnya itu kunci yang paling besar. Cuma sayangnya SD-nya minta ya. Ya, waktu saya kecil, anak saya juga waktu begitu masuk SD suruh bikin kalimat yang panjang. Waduh, kelas 1 SD loh. Jadi itu sebenarnya ya saya agak khawatirkan pendidikan di Indonesia gitu ya. Sedikit preset ya, tapi itu ya shonen oigataku gaku narigatashi. Dan juga ya kalau namanya gaku ya, gaku belajar, pembelajaran ini bukan hanya pembelajaran di sekolah saja. Sebenarnya bergaul dengan teman ya, berantem itu belajar juga. Bermain di hutan, bermain di kali-kali, pokoknya tangkap ikan, itu juga belajar. Ya, jadi itulah sebenarnya anak kecil itu agar berkegiatan macam-macam gitu. Dan juga ya kalau shonen itu kalau bahasa Indonesia ya pemuda lah. Ya, pemuda ya sekitar usia belasan ya, kalau bahasa Inggris bilang teenager gitu ya. Jadi ya sekitar usia 10 sampai 19 ya. Dan ya anak-anak seperti itulah ya. Jadi sebenarnya anak belasan ya waktu masa pemuda-pemudi itu sebenarnya otaknya, energinya, pemahamannya sangat tinggi di dalam kehidupan seluruh kehidupan gitu ya. Jadi waktu itu jangan sia-siakan waktu. Dan menurut saya belajar ya gaku itu sebenarnya apa? Saya sering tekankan adalah baca buku. Ya. Saya nanti kalau ada orang yang mau coba deh komunikasi yang halaman paling belakang ya, di situ saya menulis visi misi PTIC dan di situ saya menjelaskan kenapa saya bikin PTIC menuju kemana gitu. Dan di situ saya sangat khawatirkan kurangnya minat baca di Indonesia ya. Jadi saya masih mungkin ya sampai saya meninggal di Indonesia, saya tuntut terus agar minat baca di Indonesia berkembang terus gitu ya. Bagaimana minat baca bisa naik gitu ya. Jadi kali ini saya tunjukin kalimat shonen oiyasuku gaku narigatashi ya. Jadi anak muda cepat menjadi tua. Jadi susah belajar itu jangan sia-siakan waktu yang sangat spesial ya. Coba bayangkan ya, saya juga kalau saya bayangkan waktu SMP SMA, saya tuh kegiatan kok waktu itu kok bisa semangat sampai begitu sih gitu kan ya. Jadi kalau ada Anda sendiri masih muda atau misalnya Anda punya anak yang seusia begitu ya, kasih kesempatan dan sekarang ini itu ya zamannya berubah, banyak yang itu ya main dengan komputer lah, laptop komputer sama ya HP lah apalah gitu kan. Kalau main-main, kalau sebenarnya ya ada mainan yang sifat belajar juga ada, tapi kebanyakan menurut saya buang-buang waktu ya. Jadi agar anak muda bisa mengembangkan otak ya, sebaiknya bagaimana ya, seperti itu tolong diperhatikanlah. Dan justru ya itulah menjadi kekuatan negara
ya. Di Jepang kalau anak SMP, SMA, kuliah, wah mereka belajarnya sungguh-sungguh loh. Ya, jadi kalau Indonesia mau maju, bagaimana menata sistem pendidikan mereka atau bagaimana orang tua memperhatikan mereka. Memperhatikan itu memberi kondisi gitu ya, mengkondisikan mereka, bukan paksain tapi mengkondisikan mereka. Ya, dengan seperti itu mudah-mudahan Indonesia maju gitu ya. Dan yang paling penting ya, yang paling penting Anda yang nonton video ini dulu ya. Jadi Anda sendiri meningkatkan kemampuan sebagai manusia agar masuk surga. Terima kasih.